Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 310, Grandmaster of Alchemist. Kenapa aku percaya padamu, jika kamu mengambil benda itu dan kabur sendiri? Meskipun Qin Yichen berkata bahwa pria berjubah hitam itu sangat emosional, dia bertanya dengan sangat waspada. Saya Qin Yichen berani melakukan apa saja, tetapi pengkhianatan terhadap teman-teman saya seperti ini tidak akan pernah dilakukan. Qin Yichen menepuk dada, berkata dengan keras, "Jika kamu tidak bisa, aku tidak akan membiarkanmu pergi." Mungkin komitmen dan ketegasan Qin Yichen yang menggerakkan pria berjubah hitam itu, dan suara dingin datang dari jubah hitamnya. "Jangan khawatir," Qin Yichen mengangguk, berkata dengan serius. Segera, dia dan pria berjubah hitam itu saling memandang, dan mereka berdua menjarah dengan kejam. Sua, dengan gelombang pria berjubah hitam, gas hitam korosif yang kuat bersiul dari jubahnya, dan segera mengikis sulur bunga di area beberapa kaki di depannya. Tindakan pria berjubah hitam itu tampaknya membuat binatang raksasa tanaman merambat bunga sangat marah, dan segera, banyak tanaman merambat bunga bergegas menuju pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, Qin Yichen melangkah berat di lautan bunga, dan siluetnya seperti burung roh, berkedip dari sisi binatang raksasa dari tanaman merambat bunga, bergegas menuju pohon buah bunga 7 warna di belakangnya. Segera setelah saya berjalan di bawah pohon buah 7 warna, aroma bunga yang menyegarkan keluar. Melihat bunga dan buah 7 warna di pohon raksasa satu demi satu, ekspresi kuat di mata Qin Yichen bahkan lebih intens. Kemudian, tubuh Qin Yichen bergerak seperti monyet roh, dan dia memanjat pohon raksasa itu. Pada saat yang sama, tungku pil bobrok juga ditarik keluar. Dong, dong. Dan tepat ketika Qin Yichen hendak memetik buah bunga 7 warna, binatang raksasa dari sulur bunga sepertinya memperhatikan gerakannya. Itu tidak peduli lagi dengan pria berjubah hitam itu, tetapi berlari menuju pohon buah bunga 7 warna. "Datanglah kemari, sialan." Melihat gerakan itu, seperti bumi berguncang dan gunung bergetar binatang buas raksasa, sudut mulut Qin Yichen berkedut, beberapa tetes keringat dingin terlepas dari pipinya. "Hai!" Ketika binatang buas bunga merambat berlari di atas pohon buah bunga 7 warna, asap hitam tiba-tiba naik dan berubah menjadi telapak tangan raksasa. Dengan keras menepuk-nepuknya pada bunga binatang raksasa. Oh lala, di bawah telapak tangan ini, sosok binatang raksasa dari bunga merambat juga diblokir. Segera, tanaman merambat bunga yang tak terhitung jumlahnya seperti tangan ajaib, meraih pria berjubah hitam itu dengan marah. "Cepat, aku bisa bertahan setidaknya selama 3 menit. Pria berjubah hitam itu mengelak sekuat mungkin, dan suara minuman keras juga terdengar, tapi kali ini suaranya terdengar agak lemah. Jelas, untuk menghentikan binatang raksasa lebah bunga, dia telah melakukan yang terbaik. Segera, Qin Yichen tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat mengotak-atik pohon buah 7 warna, dan menempatkan satu demi satu di luar pada bunga 7 warna yang menimbulkan sensasi besar. Buah 7 berwarna dipetik dan dibuang ke ruang tungku pil. Jika tidak, dia tidak akan pernah membuang bunga dan buah 7 warna ke dalam tungku pil kecil. Karena, meski tungku pil kecil bisa menampung banyak barang, ia akan langsung menelan sari obat spiritual yang dimasukkan ke dalamnya. Anda tahu, bahkan obat racikan pil Qin Yichen, perampok yang akan menelan esensi obat dan... Bang! Setelah 3 menit, di lautan bunga, aksi kaki pria berjubah hitam itu tampak lamban, lalu dia dihujani oleh beberapa tanaman merambat bunga dan tubuhnya terlempar dari kejauhan. Dong! Dong! Setelah meledakkan pria berjubah hitam itu, binatang buas bunga merambat raksasa sama sekali tidak pergi berburu, tetapi mengambil langkah besar dan berlari dengan keras menuju pohon buah bunga 7 warna. Disayangkan, melihat binatang raksasa mendekati pohon anggur bunga, Qin Yichen menghela nafas dan melirik bunga dan buah 7 warna yang tersisa. Dia tidak berani berhenti, dan tersapu dari pohon bunga 7 warna. Siu, hai! Ketika Qin Yichen pertama kali menukik ke bawah, sejumlah besar tanaman merambat menarik ke arahnya dengan kekuatan yang luar biasa. "Pergi!" Qin Yichen bergerak di kakinya, menghindari bunga dan tanaman merambat,
meraih pria berjubah hitam itu, menarik yang terakhir, dan berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Binatang raksasa dari bunga merambat, seolah-olah dibatasi, berhenti saat mengejar tepi lautan bunga, dan sama sekali tidak terus mengejar. Kemudian, dua orang melarikan diri ke wilayah binatang iblis pencapaian besar alam roh. Pada saat ini, Qin Yichen juga seorang murid yang baik, dan dia langsung mengalahkan binatang iblis itu, dan kemudian menemukan tempat yang sunyi di wilayahnya. Tempatnya tersembunyi. Setelah mendapatkan bunga dan buah 7 warna, Qin Yichen sama sekali tidak langsung pergi ke pemurnian, tetapi menyerahkan beberapa pil kepada pria berjubah hitam itu. Yang terakhir tidak ragu, langsung menelannya. "Kakak berjubah hitam, kamu mencoba mengikis gas hitam itu denganku." Setelah nafas terakhir menjadi tenang, Qin Yichen berkata dengan positif, "Mengikis kamu." Mendengar ini, pria berjubah hitam itu jelas sedikit terpana. Setelah melihat bahwa corak yang terakhir bukanlah lelucon, dia tidak membuat omong kosong lagi. Sinar gas hitam meresap dari jubah hitam dan melilit lengan Qin Yichen. "Hai!" Saat dikelilingi oleh gas hitam ini, semacam kekuatan korosif yang menguasai datang dari gas hitam, sehingga kulit lengan Qin Yichen mati rasa. Dagingnya yang sombong terkorosi oleh gas hitam. Selanjutnya, mereka semua merasa agak tak tertahankan. Korosi semacam ini, apakah gas roh gelap itu? Qin Yichen's complexion changed slightly, and the spirit of the black demon is no stronger to him, but what he called and figure out was that the black demon's key is a group of peaks on the mainland, how called the special energy possessed by the black demon family appear here. Kulit Qin Yichen sedikit berubah, dan roh iblis hitam tidak asing baginya, tetapi yang tidak dapat dia ketahui adalah bahwa ki iblis hitam adalah sekelompok puncak di daratan. Bagaimana mungkin energi khusus yang dimiliki oleh keluarga iblis hitam muncul di sini? Alis Qin Yichen sedikit mengernyit, true origin yang menghanguskan meletus dari dalam tubuh, hanya untuk menghilangkan gas hitam ini. Namun, meski begitu, sebagian besar kulitnya telah terkorosi, memperlihatkan lengannya yang berwarna daging di bawah. Tentu saja, ini hanya trauma kulit. Pria berjubah hitam masih tahu pentingnya. Setelah meminum healing pil berikutnya, lengannya pulih secepat yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Bagaimana itu? Melihat cemberut Qin Yichen, pria berjubah hitam dengan acuh tak acuh bertanya. Tampaknya sama sekali tidak memiliki harapan, tetapi dari nadanya yang sedikit gemetar, dapat dilihat bahwa dia masih memiliki sedikit keberuntungan. "Aku membantumu membuat obat mujarab. Itu dapat menekan roh gelap untuk sementara dan melindungi Anda dari Fak. Namun, obat mujarab juga merupakan obat untuk gejala dan bukan penyebabnya. Anda harus menguasai kekuatan itu sendiri," kata Qin Yichen dengan ekspresi bermartabat. Penekanan, apakah benar-benar ada harapan? Mendengar kata-kata hikmat Qin Yichen, tubuh pria berjubah hitam itu bergetar. Benda hantu ini 10 tahun yang lalu, ketika dia masih anak-anak berusia 10 tahun, dia secara tidak sengaja jatuh ke lembah, tetapi terbangun tetapi menemukan bahwa dia tidak terluka sama sekali, tetapi dia berada di dalam tubuh gas hitam misterius. Gas hitam ini, memberinya kekuatan yang kuat. Namun, meski memiliki kekuatan yang aneh dan kuat, dia juga menderita siksaan yang tidak manusiawi setiap saat. Dalam 10 tahun terakhir, dia bertanya kepada master pemurnian pil yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak ada yang bisa membantunya. Baru-baru ini, dia bahkan merasa tidak akan bisa bertahan lama sebelum memilih untuk berpartisipasi dalam konferensi martial Dao untuk memasuki senja. Power, temukan beberapa bahan obat. Chapter 311, Grand Master of Alchemist. Kemudian Qin Yichen pergi melakukan perjalanan dan dengan hati-hati mengumpulkan beberapa tanaman obat di sekitarnya. Setelah kembali, dia mulai menyempurnakan ramuan itu. Itu lebih dari 1/4 jam sebelum dan sesudah. Dengan tepukan di telapak tangan, ramuan hijau giok keluar dari tungku pil dan ditangkap oleh Qin Yichen. "Layani." Qin Yichen menyerahkan ramuan itu kepada pria berjubah hitam itu. Yang terakhir tidak ragu-ragu, dia mengambil ramuan itu dan langsung mengambil ramuan itu. Ramuan yang meleleh di mulut menjadi aliran obat murni, dan wajah pria berjubah hitam itu berubah, dan dia duduk bersila. 1 jam kemudian, mata tertutup pria berjubah hitam itu perlahan terbuka. Saat membuka matanya, mata kunonya yang tak tergoyahkan memancarkan sentuhan kejutan. Dia bisa merasakan bahwa setelah minum obat mujarab,
jenis gas hitam yang terus mengikis dirinya sepanjang waktu sebenarnya diam untuk pertama kalinya. Meski saya tidak tahu berapa lama bisa bertahan, perasaan ini tetap membuat pria berjubah hitam itu sangat nyaman dan puas. Ramuan ini bisa melindungimu dari kerusakan oleh gas pangeran kegelapan dalam waktu 1 bulan. Namun, ini dengan alasan bahwa Anda tidak memiliki promosi ranah. Jika Anda menerobos ke alam Raja Bela Diri, maka gas pangeran kegelapan akan segera muncul kembali. Bangkit kembali, ketika saatnya tiba, aku akan membuatkanmu obat. Kuburan ekspresi wajah Qin Yichen mengatakan bahwa roh iblis hitam mengandalkan ramuan untuk menekan, ini hanya hal terbaik berikutnya untuk setiap orang. Meskipun Qin Yichen memiliki artikel tentang budidaya ki iblis kegelapan, hubungan antara mereka berdua jelas tidak sampai pada titik mengungkapkan misteri. Apakah benda ini disebut gas setan hitam? Mendengar nama aneh ini, pria berjubah hitam bergumam di dalam hatinya, tetapi dia tidak terus bertanya bagaimana Qin Yichen tahu. Terima kasih banyak. Pria berjubah hitam tidak ada nada dingin seperti itu. Berhenti sejenak, dia berkata lagi. Nama saya Lin Tianhui, Qin Yichen. Qin Yichen mengangguk, sama sekali tidak menyembunyikan namanya. Saat nyaman, sempurnakan bunga dan buah 7 warna. Qin Yichen melirik ke 4 tempat, memurnikan bunga dan buah 7 warna, pasti akan menyebabkan banyak pergerakan, dan akhirnya dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko itu. Lagi pula, setelah beberapa jam, dikejar oleh sekelompok binatang iblis yang ganas. Dia tidak melupakan pembunuhan itu. Nah, Saudara Lin, akankah kita tinggal di sini sampai akhir 3 hari? Qin Yichen mendecakkan mulutnya dan bertanya ragu-ragu. Jelas, Lin Tianhui tahu lebih banyak tentang aturan di Menara Twilight daripada dia. Jika bukan karena gelombang binatang buas yang disebabkan oleh Qin Yichen, Lin Tianhui masih akan diam-diam bersembunyi di tempat. Tidak apa-apa jika kamu bersembunyi di sini selama 3 hari, tapi kemudian tidak masuk akal bagimu untuk masuk. Lin Tianhui benar-benar bertanya-tanya apakah Qin Yichen pura-pura tidak tahu, apakah orang-orang yang merekomendasikannya tidak mengatakan apa-apa tentang perhatian di Menara Senja. Qin Yichen belum memasuki Twilight Tower, dan tentu saja dia tidak tahu apa yang ada di dalamnya, dan Liang Hongshen, sebenarnya, belum masuk. Dia juga tahu sedikit tentang hal-hal di dalam Twilight Tower. Namun, setelah melihat wajah kosong Qin Yichen, Lin Tianhui menggelengkan kepalanya dan memberinya tatapan putih, berkata, ada terlalu banyak bahaya di sini, jadi orang yang memasuki Menara Senja biasanya bersembunyi selama 2 hari sampai mereka menunggu. Pada hari ketiga, saya akan pergi keluar untuk mencoba peruntungan dan melihat apakah saya dapat menemukan obat spiritual yang langka, bahkan jika hari ketiga menemui bahaya, tahan saja. Ini tidak seluas yang Anda pikirkan. Ketika saatnya tiba, semua orang akan menyebarkan binatang iblis itu. Setelah mendengarkan kata-kata Lin Tianhui, Qin Yichen mengerti banyak, tidak menyangka, dan ada aturan tidak tertulis di Menara Senja. Namun, tidak apa-apa. Tunggu sampai hari terakhir, selama dia sedikit memperhatikan, mungkin dia tidak akan bertemu dengan Liao Feng. Setelah mendapatkan gelar tersebut, dia memiliki hak istimewa sebagai aristokrasi, jadi dia tidak perlu khawatir dengan tekanan Li padanya. Dalam persembunyian, 2 hari pertama dihabiskan tanpa masalah. Pada hari ketiga, di hutan yang semula sunyi, juga terdengar suara gelisah. Jelas, sudah ada seorang spesialis Dao bela diri dengan Qin Yichen dan mereka mulai mencari obat spiritual. Dan ketika saya mendengar suara di sana, beberapa seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri memulai gerakan mereka secara serempak. Akibatnya, hutan yang semula sunyi menjadi berisik, dan dari waktu ke waktu, terdengar suara gemuruh yang keras, yang membawa gelombang True Origin yang kuat. 1 jam kemudian, di suatu tempat di hutan, Qin Yichen dan Lin Tianhui berdiri berdampingan. Di depan mereka memiliki 2 binatang setan. Dari napas mereka berdua adalah puncak pencapaian besar Spirit Realm. Serahkan padaku di sisi kiri, dan kamu bisa melakukannya di sisi lain, lakukan dengan cepat. Qin Yichen menunjuk kedua binatang iblis, dan nafas mengunci sisi kiri dan berkata. Lin Tianhui tidak berbicara, dan menginjak kakinya, langsung meraih binatang iblis di sebelah kanan. Dingin seperti es, Qin Yichen bergumam dan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan siluet itu bergerak, bergegas menuju binatang iblis di sebelah kiri. Bang, bang, tapi itu teh kungfu.
Dengan dua raungan, Qin Yichen dan Lin Tianhui mengakhiri pertempuran hampir bersamaan. 100 tahun rumput beku, tidak buruk. Setelah memecahkan dua binatang iblis, Qin Yichen juga menarik obat spiritual yang mereka jaga, dan langsung membawa mereka ke lengan dan melemparkannya ke dalam tungku pil. Ini membuat Lin Tianhui sedikit terdiam. Yang lain membawa hingga 2 kotak batu giok untuk menyiapkan obat spiritual. Namun, pria ini melemparkan segalanya ke dalam pelukannya. Dia tidak tahu bagaimana Qin Yichen memasang banyak hal itu. Namun, dia tidak tahu sama sekali bahwa tungku pil sederhana Qin Yichen memiliki begitu banyak ruang sehingga bahkan bisa memuat bukit kecil. Ada apa? Cepatlah, tunggu binatang iblis lain datang. Qin Yichen melirik Lin Tianhui, mengamatinya, dan hanyut ke satu arah. Melihat ke tanah tanpa rambut tersisa, Lin Tianhui berkedut di sudut mulutnya. Akhirnya, setelah menarik napas dalam-dalam, dia memilih untuk mengikuti Qin Yichen. Bukan hanya karena Qin Yichen memberinya solusi sementara untuk penderitaan fak gas hitam, tetapi dalam beberapa hari kontak terakhir, dia juga menemukan bahwa kekuatan roh orang ini sangat ingin menghindari pengepungan banyak binatang iblis. Kemudian, Qin Yichen dan Lin Tianhui membersihkan area hutan yang luas. Dalam perjalanan, mereka juga menemui bahaya. Namun, di bawah kerjasama keduanya, binatang iblis yang baru saja naik ke level Martial King telah dipukul mundur oleh mereka. Jamur roh berusia 500 tahun tidak buruk. Qin Yichen mengambil obat spiritual di tanah dan memasukkannya ke dalam tungku pil. Saat dia bersiap untuk menemukan target berikutnya, raut wajahnya tiba-tiba berubah, karena dia menyadari bahwa hembusan nafas mendekatinya dimanapun dia berada. Chapter 312, Grand Master of Alchemist. Muncul di hadapan Qin Yichen adalah bayangan yang ceroboh. Satu-satunya wanita yang memasuki menara Twilight kali ini adalah putri ketujuh, Xia Ziling. Wanita ini, Qin Yichen tidak berani meremehkannya. Tanpa Martial Spirit, dia hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan Martial Spirit. Tapi sekarang, Lin Tianhui bersamanya, jadi dia tidak panik. Namun, ini hanya sementara. Karena di belakang Xia Ziling, dia mengikuti nafas yang sangat menakutkan. Apakah itu? 3 rubah pemakan ekor. Setelah melihat dengan jelas siluet di belakangnya, Lin Tianhui tiba-tiba mengubah wajahnya. 3 rubah penghisap ekor, itulah penguasa di lapisan pertama menara Twilight. Karena, rubah berekor 3 ini, tidak hanya memiliki basis kultivasi dari alam Raja Bela Diri, tetapi juga memiliki fitur yang menakutkan, serangan energi apapun tidak valid. Itu sebabnya disebut rubah pemakan roh. Mendengar nama ini, wajah Qin Yichen juga tidak tampan. Liang Hongshen juga menyebutkan kepadanya rubah berekor 3 yang menggigit, dan memberitahunya 3 lagi, 3 jangan memprovokasi dia. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa putri ketujuh benar-benar memimpin lapisan pertama hegemoni ini. Melarikan diri, Qin Yichen dan Lin Tianhui tidak ragu untuk lari. Namun, putri ketujuh kita sepertinya tidak berniat membiarkan mereka pergi, dan langsung bergerak ke arah mereka. Pada saat ini, Qin Yichen dan Lin Tianhui sama-sama memiliki keinginan untuk memarahi ibu mereka. Bukankah ini Pitman? Terutama Lin Tianhui, ini adalah kedua kalinya dia diadu. Siapa yang dia provokasi? Yang paling membuat mereka sedih adalah bahwa Xia Ziling tidak tahu tipe tubuh apa yang dia lempar, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dalam beberapa napas, dia melewati mereka dan berlari di depan mereka. Menggosok. Petik 2. Merasa tubuhnya telah dikunci oleh rubah berekor 3, Qin Yichen menangis tanpa air mata. Melihat siluet di depannya, dia tidak sabar untuk meraihnya dan memukulnya. Namun, tampaknya untuk Xia Ziling, konsumsinya juga cukup besar setelah metode tubuh diterapkan, jadi saat ini dia telah mengonsumsi Dansen dan menggunakan 4-5 tablet dalam waktu singkat. Apakah dia merenggut nyawa rubah berekor 3? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengejarnya dengan putus asa? Kemungkinan ini sangat besar. 3 sebagai penguasa lantai pertama menara Twilight, Spirit Fox pemakan ekor harus memiliki hal-hal terbaik sebagai gantinya. Meskipun Qin Yichen tidak tahu apa itu, hal yang membuat Xia Ziling tidak melepaskan hidupnya pasti bukan apa-apa. Huff, jika kamu ingin kami menjual kuli, kamu sendirian, tidak mungkin. Qin Yichen mengerang, berkata kepada Lin Tianhui, tidak jauh dari sana, Lin saudara, lautan bunga.
3. Meskipun rubah berekor adalah penguasa di lapisan ini, lautan bunga tidak mudah diterobos. Dia percaya bahwa meskipun rubah berekor 3 menerobos lautan bunga, dia harus melepaskan kulitnya. Lautan bunga memiliki karakteristik yang sama dengan rubah berekor 3, rubah berekor 3 mengabaikan serangan energi. Lautan bunga bisa mengabaikan pertahanan. Keduanya tiba-tiba mengubah arah perjalanan mereka, dan rubah berekor 2 dengan licik terkejut, dan segera meninggalkan mereka dan terus mengejar Xia Ziling. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Xia Ziling. Namun, jika dia dikejar oleh rubah berekor 3, dia pasti tidak akan bisa masuk ke lapisan kedua. Karena dia tidak punya banyak obat mujarab, mungkin dia tidak menyangka rubah berekor 3 akan begitu sulit. Setelah berbalik, Xia Ziling sekali lagi menjauh dari Qin Yichen dan Lin Tianhui. Tapi sekarang Qin Yichen dan Lin Tianhui tidak panik, karena lautan bunga sudah di kejauhan. Setelah tiba di Huahai, keduanya saling menatap, keduanya bergegas ke True Origin, diselimuti oleh gas hitam. Setelah Xia Ziling datang ke sini, tidak ada stagnasi, dan dia dengan bodohnya mengikuti mereka dan berlari masuk. Hai, 3 rubah berekor melihat ke kaki depan yang berdarah, segera berhenti, dan berhenti di pantai bunga, tetapi matanya terus menatap Xia Ziling. Meski belum memasuki lautan bunga, ia sudah mengembara di sepanjang lautan bunga. Lihat 3 rubah berekor tidak mengejar, Qin Yichen dan Lin Tianhui tidak bermaksud melangkah lebih jauh, tetapi menghentikan sosok mereka. Hehe, setelah Qin Yichen berbalik dan melihat Xia Ziling datang, sudut mulutnya menimbulkan lengkungan aneh. Xia Ziling tidak tahu mengapa mereka berdua berhenti, tetapi dia tidak bisa santai setelah dia menemukan bahwa rubah berekor 3 tidak mengikuti. 7 Yang Mulia Putri, hati-hati, benda-benda di bawah kakimu bisa menggigit. Qin Yichen mengingatkan tentang niat baik. Meskipun pengingatnya, itu masih terlambat. Ketika Xia Ziling bereaksi, dia ditinggalkan dengan beberapa noda darah di kakinya, gaunnya dipotong beberapa kali, betisnya yang putih hampir tidak terlihat, dan dia gemuk. Cekak. Mata Qin Yichen melirik dengan rakus ke warna seputih salju, menatap Xia Ziling yang sibuk, tapi dia tidak bermaksud membantu. Dan Lin Tianhui, bahkan lebih mustahil untuk menembak. Dia tidak menyerang Xia Ziling, itu sudah sangat bagus, dan masih membantu, sungguh lelucon. Fakta telah membuktikan bahwa, bahkan jika Xia Ziling memiliki martial spirit Kun Tianhu, tidak ada yang lebih dari lautan bunga ini. Ketika dia ingin lari, dia melihat rubah berekor 3 melayang di tepi lautan bunga. Sekarang dia memiliki luka di kakinya, dia telah menemukan lautan bunga. Bagaimana dia bisa berlari melewati rubah berekor 3? Namun, ketika mata Xia Ziling tertuju pada Qin Yichen dan Lin Tianhui, mereka sedikit terkejut. Karena dia menemukan bahwa bunga dan tanaman merambat yang mengabaikan pertahanannya tidak dekat dengan tubuh mereka berdua, dan banyak ruang kosong yang dibersihkan di sekitar keduanya. Xia Ziling ingin berjalan, namun, dia juga mengerti bahwa tindakannya barusan dicurigai menjebak mereka. Sekarang, bagaimana dia bisa malu untuk meminta bantuan? 7 Yang Mulia Putri, melihat situasinya yang memalukan, Qin Yichen berbicara lagi, dan kemudian bertanya, niat baik, butuh bantuan. Xia Ziling tidak berbicara, tetapi melihat ke arah lampu pompanya dengan ragu. Bahkan jika dia bodoh, dia tidak percaya bahwa Qin Yichen akan melakukan sesuatu untuk membayarnya dengan kebajikan. 7 Yang Mulia Putri, jangan gugup, saya hanya penasaran. 7 Yang Mulia Putri tidak mendapat apa-apa dari rubah berekor 3. Sudut mulut Qin Yichen masih dengan senyum, niat baik, tetapi ketika melihat mata spiritual Xia Zi, itu adalah konspirasi untuk tertawa. Bagaimana dia bisa berada dalam situasi seperti itu tanpa orang ini memimpin dirinya sendiri ke lautan bunga ini? Chapter 313, Grand Master of Alchemist. Qin Yichen dan Lin Tianhui sepertinya tidak menginginkan Ling Xiangxiu. Dan maksud Qin Yichen juga jelas, saya ingin berbagi sepotong kue. Pikirkan, sikap putri ketujuh Xia Ziling baru saja dimulai. Untuk mendapatkan benda itu, dia menghabiskan 2 hari penuh di wilayah rubah berekor 3 untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, hal itu akan menjadi satu-satunya keuntungannya di lapisan pertama ini. Setelah menghabiskan begitu banyak pengalaman dan mengambil risiko sebesar itu, bagaimana mungkin dia mau memberi Qin Yichen minum? Namun, dia sama sekali tidak ditentukan untuk berapa lama.
Karena semakin banyak bekas luka di tubuhnya, bajunya juga diwarnai merah oleh darahnya. Xia Ziling perlahan mengerti bahwa dengan cara ini, pasti akan menjadi pupuk lautan bunga ini. Bisakah kamu mengubah persyaratannya? Dia akhirnya melepaskan. Dia masih tidak ingin melepaskan hal yang diperoleh dengan susah payah ini. Hal utama adalah itu terlalu penting baginya. Penting baginya untuk melepaskan putri untuk menghadiri konferensi Martial Dao. 7 Yang Mulia Putri, sepertinya kamu salah paham. Aku hanya ingin tahu apa itu. Qin Yichen, sepertinya Anda salah paham. Angan-angan, dapatkah sesuatu di luar sebanding dengan sesuatu di dalam menara senja ini? Selain itu, Xia Ziling memprovokasi dia. Namun, ketika Jenderal Roh Xia Zi mengeluarkan jamur roh putih bening, pupil Qin Yichen menyusut tajam. Jamur roh-roh S.U. King. Seruan juga datang dari mulut Qin Yichen. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia menemukan obat spiritual tingkat raja di sini. Ada banyak jenis obat spiritual. Obat spiritual biasa, obat spiritual langka, obat spiritual tiada taraf, dan kemudian raja obat. Bunga dan buah 7 warna yang diperoleh Qin Yichen belum dianggap sebagai raja obat bius, tetapi untuk pil Refining Master, mereka sebanding dengan raja obat bius. Dan jamur roh-roh Yuking Bingmo, tetapi itu adalah obat spiritual tingkat raja obat yang nyata. Ketika dia melihatnya, dia mengenali jamur roh di Yuking Bingmo, dan Xia Ziling juga tampak sedikit terkejut. Benda ini sangat penting bagiku. Xia Ziling menggigit bibir bawahnya, dan menarik jamur roh Kingsu dengan erat, seolah takut dibawa pergi oleh Qin Yichen. Alasan mengapa Yuking Ice Spirit Mushroom bisa menjadi raja obat adalah karena sangat bermanfaat bagi martial spirit dari martial spirit martial artist. Xia Ziling memiliki martial spirit, yang tentunya dia butuhkan. Untuk Qin Yichen, dia lebih membutuhkannya. Setiap kali setelah dia menggunakan jiwa naga, manik-manik roh surga dan bumi meredup sedikit. Itu sebabnya dia tidak menggunakan jiwa naga di bawah 10.000. Jika bukan karena makanan dari Thunderbolt Martial Spirit, terakhir kali di alam peradangan ekstrim, diperkirakan tidak akan mungkin untuk mendukungnya begitu lama. Sekarang, bahkan jika dia mengaktifkan jiwa naga, diperkirakan hanya dapat disimpan paling lama beberapa menit, dan mutiara roh langit dan bumi akan redup. Sekarang, Qin Yichen dapat melepaskan raja obat ini yang memiliki manfaat besar untuk martial spirit. Sama sekali tidak, bahkan jika digunakan untuk meraih, dia akan mengambil jamur roh Yuking. Hua. Petik 2. Dengan ludah Qin Yichen True Origin, semua bunga dan tanaman di sekitarnya dibersihkan, dan tanah kosong dibersihkan. Xia Ziling langsung melompat ke ruang terbuka saat melihatnya. Qin Yichen True Origin dipertahankan, dia akhirnya santai. Tetapi pada saat ini, dia terlihat agak sengsara. Gaun putri cantik yang asli sekarang kompang-camping, berlubang di mana-mana, membuatnya terlihat sangat malu. Pada saat ini, Qin Yichen dengan hangat memberinya obat mujarab. Xia Ziling mengambil obat mujarab itu dan tidak segera meminumnya. Setelah ragu-ragu, dia menemukan bahwa kondisinya tidak bisa lebih buruk lagi, dan dia meminumnya. Obat yang diberikan Qin Yichen padanya, tentu saja, obat yang bagus. Karena dia ingin menunjukkan kekuatannya kepada putri ketujuh. 7 Apa pendapat Hernes sang putri tentang ramuan ini? Untuk sesaat, ketika melihat Xia Ziling yang terkejut melihat ke arah dirinya sendiri, senyum di wajah Qin Yichen menjadi lebih kuat. Jelas, tujuannya telah tercapai. Kau berhasil. Xia Ziling bertanya dengan tidak percaya. Suasana hatinya saat ini sebenarnya mirip dengan Lin Tianhui belum lama ini. Karena ramuan Qin Yichen terlalu canggih, tidak sebanding dengan ramuan hari ini. 7 Yang Mulia Putri berpikir, siapa di Kadipaten yang bisa membuat ramuan ini? Qin Yichen sangat arogan. Dia sombong dan spontan, yang membuat tubuh menggemaskan Xia Ziling tak terkendali. Memang, di Kadipaten, sama sekali tidak ada orang kedua yang bisa membuat obat seperti pil ini. Sekalipun obat mujarab ini tidak dibuat oleh pemuda di depannya, orang yang memurnikannya pasti akan memiliki hubungan dekat dengan pemuda ini. Jika 7 Yang Mulia Putri dapat dipercaya, berikan jamur roh S.U. King ke yang berikutnya, dan Anda harus mengirim pil jiwa S.U. King yang berbeda kepada Yang Mulia Putri untuk memastikan bahwa Yang Mulia Putri puas. Qin Yichen menepuk dadanya dan berjanji. Xia Ziling terdiam. Jika Yuking Ice Soul Pill yang dibuat oleh Qin Yichen satu tingkat dengan eliksir yang baru saja dia minum, dia sedikit panas di dalam.
Dia mendapatkan jamur roh dari Yuking, dan dia pasti membuat obat sukses pil. Namun, pria Qin Yichen ini terlalu pelit, dan jamur roh seperti itu hanya bersedia memberinya ramuan. Jadi dia sama sekali tidak setuju. Terlalu sedikit. Qin Yichen melihatnya. Itu berarti bahwa ini pada dasarnya dapat dilakukan. Harus jujur, jika 7 Yang Mulia Putri membuat jamur roh es Yuking ini ke Danhui orang tua itu hanya akan merusak raja obat yang baik. Qin Yichen tidak takut menyinggung orang tua itu. Selain itu, kata-kata ini belum tentu sampai ke telinga Pak tua itu. Namun, dia mengabaikan satu orang, Lin Tianhui. Lin Tianhui tidak memiliki orang dengan latar belakang pengaruh apapun. Obat mujarab di tubuhnya lebih memadai daripada Xia Ziling, putri kerajaan Kadipaten. Alasannya adalah dia memiliki hubungan dekat dengan salah satu orang tua di mulut Qin Yichen. Di bawah jubah hitam, mulut Lin Tianhui sedikit berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Saya berjanji kepada Anda bahwa khasiat obat dari pil jiwa es Yuking yang saya buat pasti akan 100 kali lebih tinggi daripada yang dibuat oleh orang tua. Tampaknya Qin Yichen membual tentang cacarnya, tetapi sebenarnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Apalagi di tempat-tempat seperti Kadipaten, diperkirakan para Old Guys di Twilight Sisters Club itu tidak pernah menghubungi Raja Obat Bius seumur hidup, membiarkan mereka menyempurnakan pil sukses, dan diperkirakan lebih dari separuh khasiat obat akan hilang. Jika Anda benar-benar mengatakan bahwa kemanjuran obat 100 kali lebih tinggi, jamur roh es roh Yuking dapat memberi Anda. Xia Ziling akhirnya tergoda, tetapi kalimat berikutnya mengubah Qin Yichen menjadi labu pahit lagi. Namun, setelah berhasil memurnikan pil, saya membutuhkan setengah dari eliksir. Dia sama sekali tidak mengatakan jumlah ramuannya, tetapi dia berbicara langsung untuk setengah jalan. Saya harus mengatakan bahwa putri ketujuhnya sangat bijaksana. Chapter 314. Grand Master of Alchemist. Xia Ziling menginginkan setengah dari ramuan itu. Tentu saja Qin Yichen menolak, tapi dia tidak bisa mengatakannya dengan jelas. 7 Yang Mulia Putri, Anda tidak tahu. Untuk membuat Yuking Ice Soul Pill, kamu membutuhkan banyak obat spiritual berharga lainnya. Qin Yichen ingin menjadi sedikit halus. Aku membutuhkan semua bahan untukku. Singkatnya, Xia Ziling memblokir semua alasannya, melihat penampilan Qin Yichen yang ceroboh, dan di wajahnya yang cantik dari 10.000 tahun es, ada busur yang sangat dangkal. Meski hanya sesaat, Qin Yichen melihatnya. Itu sama mengejutkannya dengan gunung es yang mencair. Sangat indah, katanya kosong, menatap erat pada dua bibir merah muda putri-putri. Huff. Xia Ziling marah dan mendengus ringan sebelum dia membangunkannya. Uhuk-uhuk. Qin Yichen terbatuk 2 kali, menyembunyikan rasa malunya, dan kemudian memalingkan wajahnya. Mungkin 2 Yang Mulia Putri tidak tahu, sebenarnya, menyempurnakan Yuking Ice Soul Pill adalah hal yang sangat menyusahkan. Tepat sekali, aku punya beberapa pil dewa spiritual dari ayah kekaisaran. Petik 2. Qin Yichen tidak mengatakan apa-apa. Dia menemukan bahwa dia tampaknya ditekan oleh putri ketujuh kerajaan dengan IQ. Tidak peduli alasan apa yang dia temukan, Xia Ziling dapat memblokirnya. Namun, untuk membaginya menjadi 2, Qin Yichen benar-benar berdamai. 7 Yang Mulia Putri, saya akan jujur, saya hanya bisa memberi Anda hingga 3 pil. Sama sekali tidak lebih. Dia sampai pada kesimpulan yang kasar. Menyelesaikan. Apa yang membuat Qin Yichen tidak terduga adalah bahwa Xia Ziling setuju dengan cepat. Meskipun Xia Ziling tidak tahu berapa banyak ramuan yang bisa dibuat Qin Yichen dengan jamur roh ini, tetapi untuk orang-orang di Danhui, hanya 3 ramuan yang bisa diproduksi. Bagaimanapun, dia berhasil. Jika khasiat obat benar-benar seperti yang dikatakan Qin Yichen, itu lebih dari sekadar menghasilkan sedikit kehilangan. Qin Yichen berteriak dalam kesusahan, tetapi hatinya sangat gembira. Dilihat dari ukuran jamur roh di tangan Xia Ziling, dia seharusnya bisa menghasilkan 10 jika dia memurnikannya. Bahkan jika dia memberi Xia Ziling 3, masih ada 7 yang tersisa. Jika jiwa naga langit dan bumi dapat dipelihara oleh 7 jiwa giok jernih, diperkirakan Qin Yichen tidak perlu khawatir mengaktifkan waktu jiwa naga untuk waktu yang lama. Tentu saja, premisnya adalah bahwa asal sejati dan kekuatan rohnya dapat diberikan. Semua senang. Jamur roh Yuking Bingyu, atau taruh di Xia Ziling dulu.
Alasan Qin Yichen tidak menerimanya adalah karena dia takut dimasukkan ke dalam tungku pil kecil dan diserap oleh tungku pil kecil ke dalam obat jamur roh. Saat itu, dia sangat ingin menangis tanpa air mata. Ketiga orang itu hanya berdiri di lautan bunga dan memandangi rubah roh berekor 3 di luar. Ding, petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Qin Yichen. 3 hari telah berlalu, dan total 6 orang telah dipromosikan ke menara uji 2 lapisan. Dengan suara ini, tubuh Qin Yichen tiba-tiba menghilang ke lautan bunga. Di tepi pantai bunga, rubah roh berekor 3 berteriak dengan enggan dan akhirnya pergi. Namun, bisa dibayangkan betapa sengsaranya akhir bagi mereka yang datang di lain waktu. Di luar Twilight Tower, sudah banyak orang yang menunggu. Liang Hongshan adalah salah satunya. Selama 3 hari, dia berdiri di luar Twilight Tower, dan dia bahkan tidak berkedip. Itu menunjukkan betapa gugupnya dia. Pada hari pertama, hanya dalam beberapa jam, seorang spesialis Dao bela diri Spirit Realm Great Accomplishment Peak yang masuk ke 10 besar tersingkir. Dengan tampilan bekas luka, tidak sulit membayangkan apa yang terjadi padanya di dalam. Pada hari kedua, seorang spesialis Dao bela diri Martial King juga tersingkir. Saat itu, telapak tangan Liang Hong berkeringat. Hari ketiga, 2 ranah kerajaan Martial King tersingkir. Apa yang membuat orang menyesal adalah bahwa 6 dari 3 orang semuanya adalah pencapaian besar alam roh. Tidak, ada juga Qin Yichen dari pencapaian kecil alam roh. Seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit, wajah seorang spesialis Dao bela diri Li Jia yang berdiri di luar menara senja menjadi semakin suram. Jika Qin Yichen dapat memasuki 2 layar, setelah keluar, Kadipaten akan memberinya gelar Baron. Ketika saatnya tiba, keluarga Li ingin menyingkirkan Qin Yichen, maka itu bukan masalah umum. Selain itu, yang utama adalah begitu barang-barang di tangan Qin Yichen tersebar di Twilight, tidak mungkin keluarganya makan sendirian. Namun, hal-hal telah bergerak ke arah yang tidak ingin dia lihat. 3 hari telah berlalu, dia melakukannya. Ekspresi Liang Hongshan tiba-tiba gembira. Sedikit visi, Earl, sedikit gemuk, juga mengomentarinya. Ini membuat Li Jia Powerhouse tersingkir, wajahnya muram. Huff. Dia dengan dingin mendengus dan melirik Liang Hongshan. Liao Feng masih di dalam. Selama Liao Feng menemukan Qin Yichen, maka orang mati tidak bisa mendapatkan gelar itu. Untuk kekuatan Liao Feng, dia memiliki keyakinan mutlak. Uji lapisan kedua dari menara uji telah dimulai. Mereka yang mendapatkan kunci pemenang akan dipromosikan ke lapisan ketiga. Tidak ada suara emosional dalam mekanisasi. Ketika telinga Qin Yichen terdengar, ketika mata terbuka, dia menemukan bahwa dunia dan lapisan pertama di depannya sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan Liao Guang dari lapisan pertama, lapisan kedua adalah tempat pembakaran gua. Segala sesuatu di depan saya tampaknya terbuat dari logam, tanpa kemarahan, semuanya mencerminkan kilau logam. Tak jauh dari sana, ada juga reruntuhan Shenzhen, yang tersisa untuk membobol seorang spesialis Dao bela diri 2 lapisan. Ini membuat Qin Yichen tegang. Namun, yang mengejutkannya, Xia Ziling dan Lin Tianhui ada di sisinya, sama sekali tidak tersesat. Dengan 3 orang bersama, faktor keamanannya tidak diragukan lagi jauh lebih tinggi. Yang Mulia Putri tahu apa kunci pemenangnya. Qin Yichen meminta Xia Ziling di sampingnya. Ujian lapisan kedua nampaknya sederhana, tetapi inti masalahnya terletak pada kunci pemenang. Xia Ziling meliriknya sedikit. Rupanya dia terkejut bahwa Qin Yichen bahkan tidak mengetahui kunci dari pemenang 2 lapisan. Namun, dia menjelaskan, hanya ada 1 kunci menuju pemenang. Kalimat ini mengandung banyak hal. Dengan kata lain, tidak peduli berapa banyak orang yang datang ke Menara Twilight, hanya 1 yang dapat dipromosikan ke lapisan ketiga. Diperkirakan Pangeran Kadipaten, giok kerajaan, juga hilang di lapisan ketiga. Dan kali ini, keluarga kerajaan akan meningkatkan hadiahnya, dan kunci pemenang pasti akan menjadi lebih intens dari sebelumnya. Jika Qin Yichen akan bertarung, tidak diragukan lagi Liao Feng akan ditemui. Akan selalu datang. Mata Qin Yichen sama sekali tidak takut, tetapi bukannya terburu-buru, dia menemukan tempat yang agak tersembunyi dan bersiap menggunakan bunga dan buah 7 warna untuk membuat dan 7 warna. Selama terobosan spirit powernya mencapai ranah Martial King, apa yang ditakuti Liao Feng? Chapter 315, Grand Master of Alchemist.
Apa yang sedang kamu lakukan? Untuk tindakan Qin Yichen, Xia Ziling sedikit bingung. Ini bukan lapisan pertama. 2 hari pertama bisa dihabiskan selama tidak banyak bergerak dan mencari tempat bersembunyi. Untuk memasuki lapisan ketiga, perlu merebut kunci, yang tidak dapat dihindari. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki kemampuan untuk bersaing denganmu, tawa Qin Yichen. Sombong dan sombong, tapi dia juga memahami jarak antara dia dan Liao Feng. Apakah kamu ingin menerobos? Mata Xia Ziling bersinar dalam warna yang berbeda, tetapi dia melihat dengan matanya sendiri bahwa orang ini adalah pencapaian kecil alam roh di konferensi Martial Dao, dan sekarang dia telah menembus ke pencapaian besar alam roh. Mungkinkah dia masih delusi untuk menerobos ke ranah Raja Bela Diri? Bagaimana ini bisa terjadi? Qin Yichen mengangguk, seolah dia memikirkan sesuatu, lalu berkata, Putri ketujuh, berapa banyak orang yang akan bergandengan tangan setiap kali mereka memasuki Menara Twilight? Apakah kamu akan mengikatku padamu? Xia Ziling tersenyum berbeda. Memasuki lapisan ketiga, hanya ada satu tempat, dan setiap kali pemain memasuki Menara Twilight, sangat sedikit atau tidak ada yang mampu bersaing dengan pemain lain dengan kekuatan diri sendiri. Oleh karena itu, setiap kali memasuki lapisan kedua, beberapa orang dengan anggota keluarga yang kuat akan memilih untuk menarik seorang spesialis Dao bela diri untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk memasuki lapisan ketiga. Orang yang bisa masuk ke lapisan ketiga bukanlah keluarga kerajaan, yaitu salah satu dari 4 keluarga besar di Twilight. Aku tidak bermaksud seperti ini, tapi Putri ketujuh harus berhati-hati untuk bergabung dengan 3 pusat kekuatan Raja Bela Diri lainnya. Qin Yichen samar-samar tersenyum. Saya pikir Anda hanya ingin saya membantu Anda menangani Liao Feng. Xia Ziling tersenyum manis. Dari sikap Liao Feng terhadap Qin Yichen sebelumnya, dia menduga bahwa Qin Yichen dan keluarga Li pasti memiliki beberapa kontradiksi. Di kota senja, kekuatan Li tidak lemah, dia tidak ingin menyinggung Li lain saat statusnya dalam bahaya. Maaf, saya tidak tertarik terlibat dalam masalah di antara Anda, tetapi jika Anda bisa keluar hidup-hidup, perjanjian kami sebelumnya masih berlaku. Xia Ziling sama sekali tidak menyembunyikan dan mengatakan pikirannya. Ayo lakukan. Setelah saya menerobos, Liao Feng mungkin tidak dapat membawa saya. Namun, Putri ketujuh harus tahu bahwa di antara orang-orang yang datang kali ini, keluarga Liao Feng adalah yang paling agung. Anda mengatakan bahwa 2 Martial King, apakah sudah diambil alih oleh Liao Feng? Qin Yichen samar-samar tersenyum dan berkata, wacana ini membungkam dek Xia Ziling. Meskipun apa yang dikatakan Qin Yichen hanyalah spekulasi, dia juga sangat jelas. Meskipun dia berstatus putri ketujuh, dia selalu dikucilkan dari keluarga kerajaan, jadi jika dibandingkan dengan sumber keuangan, dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Li. Dan kali ini dia masuk, tujuan utamanya adalah segel kadipaten itu. Jika Liao Feng benar-benar bergabung dengan orang lain, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk memasuki lapisan ketiga. Kamu bisa curiga, mata spiritual Xia Zi berkedip sedikit, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang remaja ini. Jika Yang Mulia Putri menginginkannya, Anda bisa menunggu saya. Qin Yichen akan dengan senang hati membentuk aliansi denganmu. Qin Yichen berkata sambil tersenyum, jika dia ada di sini untuk bersekutu dengan Putri ketujuh dan dia akan bangkit di masa depan, itu mungkin hal yang baik untuk pengembangan kamar dagangnya. Meski ada beberapa risiko, peluang selalu disertai dengan risiko. Siapa yang tahu berapa lama kamu akan pergi, dan jika kamu menghabiskan waktu berbulan-bulan di sini, aku tidak sabar menunggumu. Kata Xia Ziling sedikit tidak senang, tetapi tampaknya melonggarkan kata-katanya. Tidak lebih dari sehari, percayalah. Mulut Qin Yichen membangkitkan senyum percaya diri, bahkan jika dia melangkah ke lubang kecil yang tersembunyi. Anda, seolah-olah dia menyadari bahwa dia dipimpin oleh hidungnya. Xia Ziling sedikit marah, dia melihat ke belakang mantan, tetapi Qin Yichen sama sekali tidak mengatakan sesuatu. Xia Ziling sedikit terdiam, dan dia akan melihat Lin Tianhui, tetapi Lin Tianhui tampaknya tidak tertarik sama sekali. Dia duduk di tanah dan menutup matanya. Dua orang aneh. Xia Ziling menginjak kakinya sedikit tak berdaya dan sedikit mengerang. Pada akhirnya, dia hanya bisa diam di sini. Pamanmu, tinggalkan aku sedikit. Setelah memasuki tempat pembakaran gua, Qin Yichen tidak sabar untuk mengeluarkan tungku pil. Melihat bunga dan buah 7 warna yang hampir terserap oleh obat,
dia tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Jika Anda tidak terburu-buru untuk memurnikan, saya khawatir khasiat obat dari bunga dan buah 7 warna ini telah diserap oleh tungku pil ini. Setelah itu, Qin Yichen ahli dalam memurnikan bunga dan buah 7 warna menjadi kesuksesan pil. Ketika dia memikirkan pil bunga dan buah 7 warna, hatinya bersemangat. Setelah setengah jam pemurnian, Hua Guo dan 7 warna akhirnya disempurnakan. Aroma dan baru saja keluar, dan Qin Yichen menelannya. 7 buah bunga telah diserap oleh tungku pil setengah dari khasiat obatnya, dan sekarang dia tidak tahan membiarkannya menguap untuk sementara waktu. Setelah mengambil Hua Guo dan 7 warna, Qin Yichen segera duduk dengan lutut bersilang, dan rohnya bergerak, dan roh serta roh mulai berlari. Kekuatan devouring tersapu dari spirit pearl-nya, seperti lubang hitam. Khasiat obat murni spora ditelan. 7 spora awalnya adalah bahan obat yang memiliki manfaat besar untuk spirit power. Meskipun beberapa khasiat obat diserap oleh tungku pil, setelah menyempurnakan keberhasilan pil, khasiat obat yang tersisa cukup untuk kekuatan roh Qin Yichen maju pesat. Dengan kepolosan dan khasiat obat yang luar biasa ditelan, mutiara roh di laut kesadaran Qin Yichen juga telah berubah. Spirit Pearl yang sebelumnya redup memiliki jalur warna yang menyilaukan, samar-samar. Di Spirit Pearl in China, tampaknya ada penjahat yang samar-samar. Seiring waktu, Spirit Power di Qin Yichen Spirit Pearl menjadi semakin tirani. Dalam Spirit Pearl, penjahat yang samar-samar juga semakin kohesif, dan secara samar-samar, ternyata benar-benar ilusi. Bayangan ilusi ini adalah tubuh spiritual Qin Yichen. Memadatkan kekuatan roh, ini adalah ciri khas lompatan kekuatan roh ke tingkat Raja Bela Diri. Dengan konsolidasi tubuh Spirit Power ini, khasiat obat dari 7 warna Hua Guo dan akhirnya terserap. Merasakan fluktuasi kekuatan roh yang melonjak, Qin Yichen dipenuhi dengan ekstasi, dan dia akhirnya berhasil meningkatkan kekuatan roh ke level Raja Bela Diri. Spirit Power adalah titik awal baru untuk ranah kultivasi Spirit Power setelah memadatkan tubuh spiritual, Pil Master. Master pemurnian Pil Martial King adalah Master Pil tingkat manusia. Pil Master tingkat manusia mengacu pada ranah Qin Yichen, yang telah mengumpulkan kekuatan roh dalam mutiara roh. Di Pil Master level manusia, ada 3 level awal, dan selanjutnya. Pil Master tingkat manusia paling dasar hanyalah kumpulan kekuatan roh. Tentu saja, ini lebih dari beberapa kali lebih kuat dari Spirit Power of Spirit Realm Great Accomplishment Peak, dan itu akan membuat Pil Refining Master's Control juga mencapai titik yang sangat mulus. Pil Master tingkat manusia ingin lebih maju, yaitu memelihara tubuh kekuatan roh, untuk mencapai alam gesit, dan akhirnya, itu adalah pemecah roh, mutiara roh dihancurkan, dan disimpan di laut kesadaran. Chapter 316, Grand Master of Alchemist. Di luar tungku pembakaran, kulit putri ketujuh tidak terlalu tampan. Karena di depannya dan Lin Tianhui, ada 3 orang, dan 3 orang ini adalah sisa 3 ranah Martial King Realm, Liao Feng, Guru Ang, Heaven Sealing Hua. Liao Feng berdiri di tengah-tengah 3 orang itu. Ternyata 3 orang itu sekarang dipimpin olehnya. Yang Mulia Putri, apakah Anda di sini dengan sengaja menunda waktu saya? Menghadapi putri ketujuh Xia Ziling, mata Liao Feng berubah menjadi cemoohan, dan ada juga kata-kata tidak hormat dalam kata-katanya. Liao Feng, apa maksudmu? Kulit Xia Ziling sangat tidak sedap dipandang. Meskipun dia juga memikirkan tentang apa yang dikatakan Qin Yichen, Liao Feng akan mengambil alih pusat kekuatan dari 2 dunia Raja Bela Diri lainnya, tetapi ketika itu muncul di depannya, dia masih mengalami beberapa kesulitan. Hehe, apakah Yang Mulia Putri sengaja berpura-pura tidak mengerti? Lapisan ketiga, hanya 1 orang yang bisa masuk. Liao Feng mencibir, dan berkata, apakah kamu tidak pergi sendiri dan sengaja tinggal di sini, bukankah kamu menunda waktuku? Mata dari 2 pusat kekuatan Raja Bela Diri lainnya dengan tidak hati-hati menyapu tubuh Xia Ziling yang menyenangkan. Jelas, julukan putri tidak mengejutkan mereka sama sekali. Liao Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat sikap ketiga orang itu, wajah Xia Ziling menjadi dingin. Tidak ada, mengapa Yang Mulia Putri membuang-buang waktumu di sini? Lagi pula, kamu tidak bisa pergi ke lapisan ketiga, lebih baik pergi sendiri. Liao Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Mendengar ini, mata spiritual Xia Zi berkilat marah.
Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki Menara Twilight, bahkan jika dia adalah putri ketujuh. Jika dia berhenti di situ, dia masih akan menderita ironi dan sindiran pedas di keluarga kerajaan. Bagaimana jika saya tidak? Jika Yang Mulia Putri bersikeras demikian, maka Li hanya dapat mengirimmu keluar. Suara Liao Feng juga suram, dan ancaman dalam kata-katanya terungkap sepenuhnya. Pada saat yang sama, atmosfer ranah Martial King juga perlahan tersapu, sehingga langit dan bumi tertekan. Bang! Saat itu, gelombang kekuatan roh yang kuat keluar dari gua di belakang Xia Ziling. Fluktuasi kekuatan roh yang sangat kuat. Merasakan fluktuasi spiritual, ketiga corak kulit Liao Feng telah berubah. Fluktuasi kekuatan roh semacam ini, Pil Master tingkat manusia. Apakah orang itu berbicara tentang terobosan kekuatan roh? Pada titik ini, Xia Ziling mengerti mengapa Qin Yichen begitu percaya diri dan ingin menerobos. Pil Master tingkat manusia, bahkan di Kadipaten, jarang terjadi. Namun, pencapaian spirit power harus diimbangi dengan ranah Martial King. Masih akan sedikit menderita. Orang ini, mata pria berjubah hitam Lin Tianhui sama sekali tidak berubah karena Liao Feng dan yang lainnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Karena lingkarannya, dia sangat jelas tentang betapa sulitnya untuk menerobos ke ahli pil tingkat manusia, dan Qin Yichen, yang baru berusia 17 tahun, telah menembus ke ahli pil tingkat manusia. Ini benar-benar jahat. Aura ini, anak sialan itu, dia belum mati. Mata Liao Feng suram, matanya menatap gua di belakang Xia Ziling. Tidak heran Xia Ziling akan ada di sini. Mau ikut? Ketiga orang ini juga membentuk aliansi. Kemudian, mata Liao Feng yang menyembunyikan niat jahat beralih ke Xia Ziling. Di dalam gua, satu demi satu gelombang kekuatan roh yang menakjubkan, terus-menerus memancar dari tubuh yang duduk bersila, membuat film surga dan bumi, ada beberapa gelombang. Hari ini, kekuatan roh Qin Yichen memiliki perbedaan seperti langit dan bumi dibandingkan dengan hari yang lalu. Qin Yichen menghela napas dalam-dalam, lalu menutup matanya tiba-tiba terbuka. Di mata-matanya yang terbuka, ledakan kekuatan roh yang tiba-tiba tampak mengembun menjadi suatu saat. Tiba-tiba, di depannya, tanah yang seperti baja terkoyak dengan keras. Akhirnya menerobos. Merasakan kesombongan kekuatan rohnya, mulut Qin Yichen juga sedikit terangkat. Setelah promosi spirit power, perasaan yang telah lama hilang dipulihkan. Dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi ruang di sekitarnya, angin sepoi-sepoi, cacing, dan bahkan debu. Pil Master tingkat manusia, bahkan jika aku menghadapi ranah umum Martial King, aku masih bisa menjadi tak terkalahkan. Qin Yichen terkekeh dan bahkan pergi. Ini juga saatnya menjelajahi lapisan kedua. Lapisan pertama memiliki obat spiritual. Saya tidak tahu apa yang dimiliki lapisan kedua selain kuncinya. Yang Mulia Putri, silakan keluar dulu. Saya akan meminta kunci Menara Senja kepada Liao Feng. Liao Feng melangkah maju, dan penindasan True Origin yang kuat adalah untuk menekan Xia Ziling. Pada saat yang sama, dua ranah Martial King lainnya juga berdiri di depan Lin Tianhui. Pria berjubah hitam ini melenyapkan ranah Martial King di konferensi Martial Dao. Meskipun ranah Martial King sedikit diremehkan, kekuatan aneh yang merusak ranah Martial King dilepaskan. Mereka sangat menakutkan. Liao Feng, kamu pria tak tahu malu. Wajah cantik Xia Ziling sedikit berubah. Melihat postur Liao Feng, dia jelas ingin melenyapkan Qin Yichen sebelum dia keluar. Yang Mulia Putri, tersinggung. Liao Feng terkekeh, lalu dia menggenggam telapak tangannya. True Origin yang agung terkondensasi menjadi pedang raksasa True Origin langsung di tangannya. Dengan lambaian tangannya, pedang raksasa True Origin dengan suara angin yang keras, dengan cepat meledak ke arah Xia Ziling seperti kilat. Kecepatan pedang raksasa True Origin sangat cepat, dan fluktuasi tajam yang meresap di atas juga membuat Xia Ziling merasakan getaran. Jelas, Liao Feng berusaha menganiaya Xia Ziling dengan kekuatan absolutnya. Orang sialan, wajah cantik Xia Ziling dingin, dan ketika dia hendak menggunakan Kuntian Tiger untuk semangat bela diri, tiba-tiba tubuh yang dicintai itu bergetar dan gerakannya berhenti. Siu, pedang raksasa True Origin ditembakkan dengan ganas di depan Xia Ziling. Energi pedang yang tajam dan bahkan rambut Xia Ziling terpotong oleh beberapa helai. Namun, ketika Liao Feng mengira Xia Ziling akan menghancurkan tanda hidupnya,
dia menemukan bahwa pedang raksasa True Origin saya benar-benar berhenti bergerak, dan anehnya membeku di udara. Hai, pedang raksasa True Origin yang membeku di udara sepertinya ditangkap oleh tangan raksasa yang tak terlihat dan kuat, dan kemudian, dengan suara dengkuran, itu benar-benar terbuka. Bisakah keluarga Li hanya menggertak wanita? Pada saat yang sama, suara acuh tak acuh datang dari gua. Segera, siluet ramping muncul perlahan di hadapan semua orang. Saat melihat siluet ini, kulit Liao Feng benar-benar suram. Chapter 317 Grand Master of Alchemist. Di luar gua, dengan munculnya siluet ini, juga menjadi sunyi. Mata kelima orang itu diproyeksikan ke arah siluet itu. Qin Yichen. Liao Feng menyebut nama ini dengan muram, niat membunuh melonjak di matanya. Apakah terobosan kekuatan roh Anda mencapai Pil Master tingkat manusia? Liao Feng menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Yichen dengan wajah muram, dan berkata perlahan. Pada saat ini, jika dia akhirnya mengetahuinya, dia memberitahu keluarga He yang harus membiarkannya mati di dalamnya. Pil Master tingkat manusia. Ketika Xi Xiang dan Heaven Siling Hua mendengar 4 kata ini, murid mereka juga menyusut. Pada saat ini, ada kilasan makna di hati mereka, tetapi ketika mereka melihat kulit Liao Feng yang suram, mereka merasa tersentak di hati mereka. Pil Master tingkat manusia adalah objek yang dicari oleh seorang spesialis dao bela diri yang tak terhitung jumlahnya, dan itu juga merupakan simbol kekuatan. Sampai batas tertentu, Pil Master setingkat manusia telah memenuhi syarat untuk bersaing dengan seorang spesialis dao bela diri Martial King. Namun, mengingat situasi ini, Liao Feng jelas tidak berniat melepaskan anak ini. Dibandingkan dengan harga mahal yang diberikan Liao Feng, Guru Ang dan Heaven Siling Hua saling memandang dan akhirnya memutuskan untuk berdiri di sisi Liao Feng. Ini bukan hanya karena janji yang dijanjikan oleh seorang spesialis dao bela diri, mereka tidak ingin kehilangan begitu banyak kekayaan karena Pil Master yang cerdas namun berumur pendek seperti meteor. Kenapa? Kamu terkejut? Qin Yichen berjalan lurus di antara Xia Ziling dan Lin Tianhui, berkata dengan dingin kepada Liao Feng. Hehe. Apakah menurutmu kamu memiliki modal untuk bersaing denganku ketika kamu dipromosikan menjadi Pil Master tingkat manusia? Qin Yichen, aku hanya bisa memberitahumu bahwa kamu terlalu naif. Jika Anda meninggalkan Twilight Tower, mungkin saya tidak akan berani berurusan dengan Anda dengan berani, tetapi karena Anda muncul di hadapan saya, maka Anda hanya memiliki cara untuk memilih. Liao Feng berkata dengan ringan, tiba-tiba berbalik, sebuah kata dingin keluar. Mati. Setelah kata-kata Liao Feng jatuh, mata dari 4 orang yang tersisa memandang ke arah Qin Yichen. Tidak ada yang tahu, ketika berhadapan dengan Liao Feng yang menerobos ke ranah Raja Bela Diri beberapa tahun lalu, apakah Qin Yichen memiliki keberanian untuk bersaing? Saya hanya melihat lengan Qin Yichen sedikit terangkat, dan mata serta pupil semua orang menyusut. Sikap Liao Feng yang mengesankan bahkan mengunci Qin Yichen secara langsung. Dia ingin mencegah Qin Yichen menghancurkan tanda hidupnya dan melarikan diri. Namun, tanpa diduga, Qin Yichen sama sekali tidak mengeluarkan tanda kehidupan. Dia tersenyum, lengannya berayun, menunjuk ke arah Liao Feng, dan dia segera memberi isyarat. Postur itu sangat arogan. Pada saat yang sama, kulit Liao Feng menjadi sedikit ragu-ragu, dan niat membunuh keluar dari matanya, dan kemudian dia berkata dengan dingin, "Nak, kamu sedang mencari kematian." Dengan kematian karakter, gelombang True Origin tiba-tiba menyebar dari Liao Feng di dalam tubuh seperti air pasang, dan tekanan besar itu seperti batu seberat 1000 pon. Itu sedikit kehabisan nafas untuk semua orang. Datang. Segera, Xia Ziling dan 3 orang lainnya memulai True Origin, dan itu terasa menenangkan. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Qin Yichen, di tengah tekanan, tidak menggunakan True Origin sama sekali, tetapi juga memiliki nafas yang halus, seolah-olah tidak banyak terpengaruh. Singa gila. Bang! Dengan raungan marah Liao Feng, semua orang hanya melihat tubuhnya bergerak, yaitu, dia menembak seperti bayangan, lalu meninju, dan udara tiba-tiba meledak, dan True Origin yang luar biasa tersapu. Diringkas menjadi penampilan singa liar, mengaum, mencengkeram kengerian, dan menjarah Qin Yichen. Postur itu sangat menakjubkan. Singa gila yang dibentuk oleh True Origin yang kejam itu mengandung gelombang yang cukup menakutkan untuk melonjakkan seorang spesialis dao bela diri Spirit Realm Great Accomplishment Peak. Langkah pertama,
Liao Feng tidak berarti apa-apa. Di hadapan pukulan yang mengancam, tubuh Qin Yichen seperti jam kuno, sama sekali tidak bergerak. Dia melihat serangan sengit ini, tetapi di matanya ada sentuhan ekspresi bersemangat yang muncul. Dia sama sekali tidak menggunakan tanda guntur Ben Lei Shen Quan. Sekarang, yang paling ingin dia coba adalah seberapa kuat kekuatan rohnya setelah memasuki Pil Master tingkat manusia. Hai, dengan ide Qin Yichen, kekuatan roh yang agung juga menyapu bersih. Pada saat ini, di bagian langit dan bumi ini, semua orang merasakannya, dan kekuatan roh yang kuat yang menggerakkan mereka meresap ke dalam bagian langit dan bumi ini. Rusak, Qin Yichen menatapnya, berteriak keras. Segera, angin itu tampaknya berubah menjadi badai, dan dengan keras menghantam True Origin Lion yang sedang bergegas. Bang! Kemudian, ledakan keras tiba-tiba terdengar, dan singa gila True Origin Liao Feng ditembak oleh telapak tangan raksasa. Kemudian, di mata beberapa orang yang ketakutan, ledakan kehidupan meledak menjadi 4 terus yang tersebar. Akibat asal, melihat tangan Qin Yichen yang santai ini, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan nafas dingin. Orang ini, beberapa hari yang lalu, menghadapi orang puncak pencapaian besar Spirit Realm, butuh begitu banyak usaha, dan sekarang, bahkan ada kemampuan untuk mengambil ranah Raja Bela Diri tanpa meninggalkan pukulan. Apakah ini kekuatan Pil Master tingkat manusia? Mengambil kekuatan roh sebagai telapak tangan, kekuatan yang tangguh tidak lebih lemah dari keterampilan bela diri tingkat prefektur biasa. Singa gila True Origin ditembak dan dibom, dan sosok Liao Feng terguncang mundur beberapa langkah. Segera, kulitnya menjadi biru. Jelas, dia tidak mengharapkan seorang anak yang baru saja menerobos ke Pil Master tingkat manusia. Kekuasaan juga bisa membawa ke titik kesempurnaan tanpa ada pengaruh sama sekali. Namun, dia tidak akan pernah tahu, apalagi kekuatan roh dari Pil Master, bahkan jika kekuatan roh beberapa tingkat lebih tinggi, Qin Yichen lebih mudah dan lebih mudah dikendalikan. Aku tidak percaya, kamu adalah Pil Master tingkat manusia yang baru dipromosikan, betapa terampilnya kamu dalam menggunakan kekuatan roh. Liao Feng berteriak dengan marah dan meraih telapak tangannya untuk menarik cahaya dingin yang memancarkan pedang panjang dari pinggangnya. Kemudian, lengannya bergetar, dan bunga pedang tajam dari masing-masing dan semua orang keluar bersiul. Pada akhirnya, ternyata menjadi hutan bayangan pedang yang tajam, seperti gelombang, menyapu Qin Yichen. Langkah ini, Liao Feng benar-benar memahami kelemahan Pil Master untuk menyerang. Master pemurnian pil yang normal, fisik, adalah kelemahan yang fatal. Namun, dia kebetulan menemukan hal yang tak terduga. Kebetulan aku baru saja mencoba. Di hadapan serangan Liao Feng yang membuat seorang spesialis Dao bela diri Raja Bela Diri cemburu, ekspresi kuat di mata Qin Yichen menjadi lebih kaya. Segera, ketika True Origin bergerak, martial spirit petir melintas di belakangnya, disertai dengan spirit power yang agung. Tidak lebih lemah dari Liao Feng. Chapter 318, Grand Master of Alchemist. Bang! Dengan tindakan Qin Yichen, angin kencang antara langit dan bumi meletus. Penglihatan ini seharusnya terinspirasi oleh kekuatan rohnya yang menyebarkan langit dan bumi. Di depannya, True Origin yang kaya juga merupakan agregasi yang cepat. Akhirnya, tinju raksasa True Origin terbentuk. Di atas kepalan itu, ada jalur kekuatan petir yang berkedip-kedip, yang sangat menakutkan. Pergi dengan, Qin Yichen meludahkan kata itu dengan ringan, dan tinju raksasa True Origin di depannya bersiul, dan dengan keras memukul bayangan pedang Lin Hai di masa lalu. Bang! Saat keduanya bersentuhan, bumi tampak bergetar. Keduanya tidak langsung meledak, tetapi saling mengikis, seolah-olah mereka akan saling menusuk. Namun, erosi ini jelas merupakan bayangan pedang tajam Liao Feng yang lebih unggul. Orang ini, bagaimana dia melakukannya? Meskipun bayangan pedang Liao Feng jelas berada di atas angin, mata indah Xia Ziling masih memiliki warna yang mengejutkan. Anda tahu, bahkan jika dia menggunakan Kuntianhu untuk semangat bela diri, dia mungkin tidak dapat menghentikan serangan ini. Akhirnya, pada suatu saat, tinju raksasa True Origin akhirnya ditusuk oleh gelombang bayangan pedang. Bang! Dengan raungan, dan kemudian, True Origin yang mengamuk-mengamuk, mengikis jalan tanah yang keras. Meskipun serangan Qin Yichen terkoyak, bayangan pedang, yang awalnya sangat kuat,
juga terlihat jauh lebih suram saat ini. Namun, yang membuat Xia Ziling sedikit terkejut adalah Qin Yichen sepertinya terlalu banyak mengkonsumsi karena dia memadatkan pukulan sebelumnya. Di hadapan bayang-bayang pedang ini, dia tidak punya waktu untuk melarikan diri. Hai, dengan lonjakan bayangan pedang pertama datang, serangan gila bayangan pedang seperti gelombang ada di dalam dan sekitar Qin Yichen. Bang, bang, serangan seorang spesialis Dao bela diri Raja bela diri, bahkan jika itu terjadi setelahnya, juga meledakkan tanah yang keras menjadi debu. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang, melihat siluet yang tenggelam oleh debu yang diaduk oleh kata bayangan, mata Liao Feng memancarkan senyuman tawa. Yang mulia putri, apakah Anda ingin saya mengirimi Anda tumpangan, atau Anda memilih? Mata Liao Feng memandang ke arah Xia Ziling. Untuk serangannya, dia penuh percaya diri. Bahkan jika Qin Yichen menjadi Pilmaster tingkat manusia, wilayahnya hanyalah pencapaian hebat alam roh. Bahkan akibatnya sudah cukup untuk membunuh Powerhouse of Spirit Realm Great Accomplishment 10 kali. Konyol, ketika Xia Ziling menggigit bibir Zhu dan hendak bertarung sampai mati, tawa mencemooh tiba-tiba terdengar. Mendengar suara yang akrab ini, tubuh Liao Feng bergetar, matanya menatap lawannya dengan luar biasa, dan yang lainnya juga memproyeksikan mata mereka. Debu perlahan menghilang. Di tanah yang keras, ketidakrataan menunjukkan betapa sengitnya serangan Liao Feng barusan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah di tengah ketidakrataan, sebuah siluet tiba-tiba berdiri. Pada titik ini Qin Yichen tampak sedikit malu. Rambutnya acak-acakan, dan kulit padat terlihat di bawah pakaiannya yang rusak. Namun, nafasnya yang halus memberitahu semua orang bahwa dia tidak hanya mati, tetapi bahkan serangan yang baru saja menimpanya tidak berhasil. Bagaimana ini mungkin? Wajah Liao Feng berubah. Dia tidak bisa mengetahuinya. Ketika dia memukul dengan keras, bagaimana orang ini bisa baik-baik saja? Meskipun dia tahu bahwa tubuh Qin Yichen agak berbeda dari orang biasa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Qin Yichen berbeda dari pembudidaya biasa. Kultivator umum paling memperhatikan alam, dan Qin Yichen, di sisi meningkatkan alam, tubuh fisiknya sangat kuat sehingga berada di luar jangkauan binatang iblis pada tingkat yang sama. Setelah Tianlei Yuanxi, daging mengerikan yang dipadamkan oleh manik api, pada saat ini, akhirnya menunjukkan perubahan dan keadaan. Orang sialan ini, mata Liao Feng berkilat marah, Rao adalah dia, dan mereka semua menyadari bahwa anak ini yang bukan puncak pencapaian besar alam roh tidak dapat ditolong. Liao Feng, apakah ada cara untuk mempercepat pertunjukan? Debu ditepukan, kata Qin Yichen datar. Mendengarkan kata-kata arogan Qin Yichen, warna suram di mata Liao Feng menjadi lebih intens, dan suara Shen Leng perlahan keluar dari mulutnya. Apakah kamu sangat ingin mati? Yakinlah, aku akan meletakkan tulangmu merobohkan akan membuatmu mati. Hai, dengan kata-kata Liao Feng, ada juga gelombang asal sejati di belakangnya. Jelas, dia akan menggunakan martial spirit. Seorang spirit realm Great Accomplishment Peak seseorang dapat memaksa Ao Feng untuk menggunakan martial spirit, dan cerita menyebar bahwa Qin Yichen bangga pada dirinya sendiri. Hong lama. Tiba-tiba, suara tumpul disertai getaran bumi datang dari kejauhan. Qin Yichen dan yang lainnya melihat sekilas, lalu mereka memalingkan muka. Suara ini juga menyebabkan aksi Liao Feng mandek. Kepalanya sedikit miring ke satu sisi. Ketika dia melihat pemandangan di kejauhan, matanya tidak bisa tidak menyusut sedikit. Di kejauhan, debu beterbangan, seolah masih ada kilau logam yang menyilaukan di dalamnya. Setelah sedikit kemajuan, semua orang dapat melihat dengan jelas, di antara debu, ada siluet padat yang tak terhitung jumlahnya, dan kilau logam itu muncul dari siluet ini. Senja. Ketika dia melihat siluet logam itu, Xia Ziling berseru perubahan wajah yang cantik. Tiga Liao Feng dan Lin Tianhui terlihat sangat jelek. Hanya Qin Yichen, dengan ekspresi kosong di wajahnya, sepertinya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dong, dong. Dengan siluet yang padat semakin dekat dan dekat, Qin Yichen menyadari bahwa benda-benda ini semua adalah boneka logam. Melihatnya, setidaknya ada 100 boneka. Apa yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa kecepatan yang merajalela ini tidak lebih lambat dari rata-rata ranah pencapaian hebat Spirit Realm. Jika boneka-boneka ini memiliki kekuatan ranah pencapaian hebat Spirit Realm, tiba-tiba,
Dalam benak Qin Yichen, sebuah pikiran menakutkan melintas. Memikirkan saat itu, dia hanya bisa menelan ludah dan berkata, jika boneka ini memiliki kekuatan seperti ini, bahkan jika mereka mengumpulkan kekuatan 6 boneka, mereka tidak dapat bersaing. Li Shao, Guru Ang mengerutkan kening, memandang ke arah Liao Feng. Sialan, bukankah kamu punya 3 hari? Mengapa belatung hari kedua mulai? Wajah Liao Feng sangat suram. Dia ingin membunuh Qin Yichen di tempat, tetapi dia juga tahu bahwa jika dia ingin membunuh Qin Yichen, itu akan membutuhkan usaha, dan sekarang, sudah terlambat. Nak, jika kamu memiliki spesies, jangan hancurkan hidupmu. Akhirnya, Liao Feng mengatupkan giginya, berteriak keras di depan Qin Yichen. Segera, dia melarikan diri ke satu arah, dan Guru Ang dan Heaven Siling Hua tidak ragu untuk mengikuti jejak Liao Feng. Bahkan jika mereka takut akan sesuatu, mereka bahkan tidak berani terbang. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.